Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala maulidal mustafa farihan lil mu'minin wa ba'athahu hudan lil muttaqin wa risalatahu nuran lis-salikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina wa alaikum bifutuhal arifin waj'alna minal ulama'il amilin wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Amma ba'du. Yang mulia yang sama-sama kita muliakan, para orang-orang tua kita, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus yang hadir di tengah-tengah kita, kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita selalu Allah berikan kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Allah mudahkan dalam setiap urusannya, baik itu urusan dunia, lebih-lebih lagi urusan akhirat. Yang kemudian yang sama-sama kita muliakan seluruh manajer dari divisi 1, 2, dan 3 beserta dengan manajer, asisten manajer, dan juga jajarannya yang sama-sama kita hormati. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan baik jasmani maupun kesehatan rohani sehingga bisa membimbing kita untuk bekerja yang lebih baik lagi. Kemudian yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dengan tujuan yang sama untuk hadir memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah siang hari ini bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal, yang mana kita tahu bahwa tanggal ini dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada roh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah sebab dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bisa berkumpul di tempat ini. Alhamdulillah. Jadi selawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bu, ibu,
semangat, panas. Alhamdulillah. Kata Rasulullah, orang yang pelit, tahu pelit bu? Kedekut tahu, engken tahu, pemalar bang tahu lah. Itu kata Nabi, ketika namaku disebut lam yusalli alayya, orang itu tidak mau membaca salawat kepadaku. Nah jadi ketika ada nama Nabi Muhammad disebut atau kita mendengar nama Nabi Muhammad, orang menyebut nama Nabi Muhammad, minimal kita mengucap kalimat sallallahu alaihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tidak, ibu dikatakan Nabi pemalar, bapak dikatakan Nabi apabila di mana aja, misal nih lagi manen sawit atau ibu lagi baca atau ibu lagi masak, di luar ada orang menyebut nama Nabi Muhammad, harus selawat, harus baca selawat. Siap, itu aja amalannya bu, selawat aja. Bila ada dengar orang mengatakan atau orang yang menyebut nama Nabi Muhammad, minimal dalam hati kita mengucap sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ingat bu, atau melihat nama Nabi Muhammad di manakah ada tulisannya, misalnya di rumah kan biasanya tuh ada Allah Muhammad. Pas kita masuk ke rumah orang ada melihat tulisan Nabi Muhammad, ucapkan sholawat. Pas kita masuk di mana aja, apabila ada terdengar kata Nabi Muhammad, jangan kada mengucap sholawat. Ini aja amalan hari ini, itu aja kada banyak. Kira-kira bahasa Banjar paham kada nih? Paham. Sebahagian. Bapak manajer paham cakap Banjar? Enggak. Bapak manajer nggak paham katanya, kitanya kurang pandai bahasa Indonesia, pehol. Ya Allah ya Rasul. Nah jadi bu, apabila ada mendengar orang menyebut nama Nabi Muhammad, jangan kada mengucap atau kita melihat ada tulisan Nabi Muhammad, jangan kada mengucapkan salawat. Nah, bahkan diriwayatkan di zamannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ada seorang pemuda dikatakan ahli maksiat. Ahli maksiat ini pemuda. Nah, kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena pernah sekali mencium nama Nabi Muhammad yang ada di dalam tulisan kitab Taurat. Itu aja. Mencium tulisan Muhammad. Allah ampuni dosa dan kesalahannya. Bagaimana dengan kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita dikatakan Nabi saudara, kita ini dikatakan Nabi saudara. Protes bagian Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar protes, bukankah kami ini saudara engkau ya Rasulullah? Tidak, kata Nabi, engkau sahabatku. Emang siapa sih saudara engkau ya Rasulullah? Saudaraku adalah yang mereka itu beriman kepadaku, walam yarau, nih sekalipun mereka tidak melihat aku, kata Nabi Muhammad. Artinya kita ini diakui Nabi sebagai akhi, saudara Nabi. Ya Allah ya Rasul, kalau sudah kita diakui Nabi sebagai saudara, harapan terbesar kita, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat atau diberi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syafaat. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Makanya kalau mau mendapatkan syafaat Nabi, banyaki membaca fa ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi taslima. Faya ayyuhar raju namin syafa'atan, siapa aja orang yang menginginkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka harus banyak membaca sholawat. Sallu alaihi wasallimu taslima, selawatlah kalian agar kalian selamat. Yang kemudian lagi al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Surga dan kenikmatan yang ada di dalam surga itu sa'dun liman yusalli, diperuntukkan, disiapkan bagi orang yang membaca Jadi bagi kita yang membaca salawat sudah ditunggu surga. Mudah-mudahan. Salawatan dulu yuk. Mau salawatan? Gak usah pakai gendang ya. Ibu. Benarnya kita mau salawat malu lantaran suara nggak bagus. Jujur aja, bagus tidak Bu? Nyenangkan aja. Bapak, bagus nggak suara nih? Bagus. Satu kelebihan saya, walaupun suara saya nggak bagus tapi enak didengar. Buktinya, Ibu siap aja dengar. Siap aja dah. Nah, yuk. Jadi al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik. Surga dan kenikmatan yang ada di dalamnya itu untuk orang yang membaca sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Bagus kan Bu? Alhamdulillah. Ya Allah, baru ini ada yang muji bagus suaranya. Alhamdulillah, ya Allah, ya Rasulullah. Kita pada siang hari ini kita harus bahagia. Kita harus senang kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan hai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan yang demikian itu falyafrahu, maka hendaklah engkau bahagia. Ulama menyebutkan rahmat Allah yang terbesar adalah dilahirkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus bahagia, harus gembira, jangan merasa kepanasan. Kalau orang senang itu nggak terasa panas, ya. Kalau orang sudah senang itu nggak lagi terasa haus. Bohong kalau misalnya mengatakan lapar, nasi ada di depan. Kalau mengatakan haus, bohong, air ada disediakan panitia. Luar biasa ini panitia, paham dengan jamaah. Jadi nggak ada lagi alasan jamaah lapar, haus, nggak ada lagi alasan. Sampai jam 3 pun kata panitia jamaah siap.
Kita di sini sampai jam berapa nih? Jam berapa? Jam 12. Jam 12. Ini aja sudah setengah jam dah nih. Ini aja sudah setengah jam. Intinya kita bahagia aja kita. Kalau kita kadakawa, kalau kita tidak bisa membahagiakan orang lain, minimal kita jangan menyakiti hatinya. Siap nggak nyakiti tetangga, nggak jaket nih itu nggak nyakiti. Nah, ini ngapa mic-nya? Putus. Nah, jadi intinya kita harus bahagia aja dulu, senang aja dulu. Jangan kada senang. Jadi apabila hati itu sudah senang dengan keadaan apapun, insya Allah mau menerima. Dengan keadaan apapun, insya Allah akan diterima. Bahkan apapun yang dikatakan saya nanti, insya Allah diterima. Karena dengan hati yang senang. Kita kalau kita nggak senang dengan seseorang, walaupun perkataannya manis, walaupun perkataannya bagus, walaupun perkataannya indah, tetap kita nggak suka. Iya nggak? Tetap nggak, karena diawali kebencian. Tapi kalau kita awali dengan kecintaan, kita awali dengan kesenangan, apapun yang terjadi pada hari ini, insya Allah akan kita terima, akan diterima. Nah, berkumpul kita di tempat ini, kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. La yaq'udu qaumun yazkurunallah illa khafathumul malaikah. Tidaklah berkumpul satu kaum yang kaum itu ingat lawan Allah, illa kecuali perkumpulan itu khafathumul malaikah, dikelilingi malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu ta'ala. Walaupun saat ini kita berada di Nusa Lestari Estate, dikelilingi rumput-rumput, dikelilingi sawit. Kita nggak lihat aja, banyak nih malaikat nih yang duduk di samping ibu nih, yang duduk di samping bapak, banyak malaikat. Karena kita dikelilingi malaikatnya Allah Subhanahu. Allah punya malaikat yang memang ditugaskan untuk mencari di mana ada perkumpulan, yang perkumpulan itu ingat dengan Allah. Maka ketika dia ketemu, maka dia berseru dengan kawan-kawan yang lain, di Nusa Lestari itu ada perkumpulan, yang perkumpulan itu ingat dengan Allah, yuk kita kumpul di situ. Maka yang lain pun ikut kumpul. Kita aja nggak lihat. Ada yang lihat malaikat? Ada? Bapak lihat malaikat? Yakin nggak malaikat itu ada? Yakin. Minimal malaikat pencatat amal kebaikan dan bukan. Tapi walaupun kita meyakini bahwa ada yang mencatat keburukan, tapi tetap melakukan Kenapa? Nggak lihat? Emang nggak lihat malaikat catat? Kalau seandainya dilihatkan catatan-catatan itu, mungkin kita nggak mau lagi berbuat kejahatan. Ini lantaran nggak lihat. Nanti lihatnya kapan? Nanti di akhirat lihatnya. Sekecil apapun perbuatan kita ada catatannya. Nah, jadi jangan mencatat yang tidak bagus.
Nah, jadi malaikat itu memang Allah utus untuk mencari di mana ada perkumpulan, yang perkumpulan itu ingat dengan Allah. Yang setelah itu kemudian, nah setelah acara selesai, malaikat itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat. Allah bertanya, bukan Allah nggak tahu. Ya, malaikatku, emang apa sih permintaan hambaku yang berkumpul pada siang hari ini tanggal 12 Rabiul Awal? Apa sih permintaannya? Apa permintaan? Permintaan kita kumpul di sini apa nih? Zaman berdiri kayaknya. Emang apa sih perkumpulan apa? Emang apa sih permintaan kita kumpul di sini apa? Kita tanya ibu dulu, Bu. Ibu kumpul di sini, permintaan ibu apa sih? Sehat. Syafaat. Bapak, apa sih permintaan Bapak? Mau nambah istri? Hah? Ada yang mau apa permintaan di sini yang mau nambah istri? Ada? Ada nggak nih? Ada. Kalau ada sama kita, Pak. Sama. Cuma itu mungkin hanya harapan dan doa, nggak akan terkabul. Ya. Karena yang di rumah bahaya. Apa sih permintaan hambaku yang kumpul? Kata malaikat, mereka menginginkan surgamu ya Allah. Kita ini berkumpul di sini, tujuan utamanya adalah ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah bertanya kepada malaikat, malaikat, apakah hambaku yang kumpul siang ini pernah lihat surga? Tidak, kata malaikat. Kata Allah pulang, bagaimana kalau seandainya umatku yang berkumpul pada siang hari ini mereka melihat surga? Mereka melihat surgamu ya Allah. Maka dijawab oleh malaikat, niscaya kata malaikat, mereka tidak mau beranjak daripada tempat perkumpulan ini, karena mereka tahu bahwa surga itu dengan kenikmatan surga itu tidak ada tandingannya yang ada di alam dunia ini. Bahkan disebutkan kita membayangkan kenikmatan dalam surga aja tidak mampu. Kita membayangkan kenikmatan yang ada dalam surga itu kada mampu kita. Kalau seandainya ibu melihat surga, ibu nggak mau lagi pulang ke rumah. Bapak nggak mau lagi pulang ke rumah. Apa kerjaannya? Ibadah aja lagi. Ibadah aja lagi. Ibadah. Siang hari ini ibadah nggak nih? Ibadah nggak? Alhamdulillah, berkat penitia kita bisa kumpul di sini, berkat penitia. Kalau penitia kadang mengadakan ini, mungkin kita nggak bisa kumpul, maka kita berterima kasih dengan penitia. Lam yaskurin nas, lam yaskurullah. Siapa yang tidak bisa berterima kasih dengan sesama manusia, maka dia pun juga tidak akan mampu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berterima kasih kepada panitia. Alhamdulillah sudah semangat mengadakan acara pada siang hari ini. Nah, kalau seandainya melihat kata Allah, maka dijawab malaikat tidak akan beranjak daripada tempat ini yang mereka itu hanya untuk ingat kepadamu ya Allah. Ingat, ibadah. Ada ingat lagi dengan kebun sawit, gak ingat lagi dengan kebun kelapa, gak ingat lagi dengan anak buah Pak Manajer. Kalau seandainya kita dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala surga dengan kenikmatan yang ada di dalam surga itu,
Yang kemudian kata Allah, apa sih permintaannya lagi? Permintaannya lagi mereka tidak mau dimasukkan ke dalam neraka. Mereka menghindari akan neraka. Mereka, kata Allah, apakah mereka melihat neraka dengan azab-azabnya neraka? Maka dijawab oleh malaikat, umatmu tidak pernah melihat neraka. Kata Allah, bagaimana kalau seandainya umatku yang kumpul pada siang hari ini mereka melihat akan azab yang ada di dalam neraka? Maka dijawab oleh malaikat, sudah dipastikan mereka tidak berani beranjak, mereka tidak berani meninggalkan tempat-tempat majelis-majelis ta'lim, mereka tidak berani meninggalkan tempat-tempat ibadah. Yang mereka lakukan adalah ibadah, ibadah, ibadah. Ya Allah, ya Rasulullah, bagaimana dahsyatnya azab yang ada di dalam neraka. Ibu aja tuh kepanasan. Ibu aja saat ini panas nggak? Panas. Bagaimana dengan api? Maka kata Allah, kalau seandainya mereka melihat, dijawab oleh malaikat, mereka kadang mau lagi meninggalkan tempat-tempat majelis tempat-tempat tempat-tempat zikir. Tujuannya apa sih? Tujuannya agar tidak dimasukkan Allah ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita dimasukkan Allah dalam surganya, dan mudah-mudahan kita selamat daripada api neraka. Sebab kita berkumpul di tempat memperingati Maulid Nabi Muhammad, yang kemudian kata Allah, wahai malaikat, saksikan tidak berpisah mereka daripada tempat perkumpulan, tidak berpisah mereka dari tempat yang dimana tempat itu mengingat aku, kata Allah, melainkan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu ta'ala. Mudah-mudahan dosa kita setelah kita berpisah dari tempat ini, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu ta'ala. Jadi perkumpulan kita di sini ingat lawan Allah. Kemudian wa ghasiyat alaihimur rahmah, kemudian Allah liputi kita dengan rahmatnya. Kita ini diliputi rahmat Allah sebab kita berkumpul ingat dengan Allah. Tanpa rahmat Allah kita tidak akan bisa kumpul di sini. Nah, saya berdiri, saya ngomong di sini pun juga sebab rahmat Allah. Bisa bertemu dengan bapak-bapak yang luar biasa, bisa bertemu dengan ibu-ibu yang luar biasa cantik-cantiknya pun juga karena rahmat Allah. Tadi rahmat yang paling besar adalah dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita nggak ada. Ya, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu af. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, kada akan aku jadikan kita. Orang yang menyebabkan kita ada adalah Nabi Muhammad. Kullu syai'in sabab, tiap-tiap sesuatu itu ada sebabnya. Bapak demam, ada nggak sebabnya? Panas seharian kayak gini, pulang ke rumah sakit kepala, berarti sebab panas. Kullu syai'in sabab, sayyidus sabab, penghulunya para sebab, sayyidil wujud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Alhamdulillah. Maka kita wajarlah kita bahagia. Apapun yang bersandar, apapun yang berhubungan dengan Nabi Muhammad pasti diterima Allah. Apapun yang berhubungan dengan Nabi Muhammad,
Di dalam kitab Irsyadul Ibad pun juga disebutkan di situ semua ibadah memerlukan keikhlasan. Kita baca Al-Quran, kita sembahyang, kita sedekah membutuhkan keikhlasan. Tapi ketika kita membaca salawat diterima oleh Allah Subhanahu. Karena apa? Karena ada sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidus Sabab, Sayyidul Wujud. Jadi penghulunya para sebab itu adalah Nabi Muhammad. Orang yang menyebabkan kita ada, kita kada berterima kasih lah, kada bahagialah kita. Yuk, coba kita bayangkan begini aja lah. Ini misal aja, bapak, ibu aja lah. Bapak agak susah diajak ngomong sedikit. Bu, oh ibu, masih semangat? Yakin? Kalau enggak, udah 1 jam dah. Ya Allah ya Rabbi. Ibu, kalau seandainya ibu mau masak, beras nggak ada, beras nggak anak bentar lagi balik sekolah, suami bentar lagi pulang kerja, mau masak beras nggak ada. Tiba-tiba ada orang datang ngantarkan beras 1 kilo hingga bisa masak. Ibu berterima kasih nggak dengan orang yang memberikan 1 kilo beras tadi? Bahkan ibu sujud-sujud, terima kasih, beras 1 kilo. Bagaimana dengan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah, semuanya ya Allah. Bisa nggak? Paham nggak nih? Paham? 1 kilo beras aja kita terima kasihnya 1000 ucapan. Makasihlah. Pernah begitu mengalami, pernah? Atau misalnya lain beras, apakah gitu nah? Ketika kita butuh, ada orang datang memberikan apa yang kita butuhkan. Bagaimana ucapan terima kasih kita? Bahkan 1 bulan, 2 bulan itu aja disebut-sebut. Bagusnya dia tuh ngasih aku, bagusnya dia membantu aku. Bahkan sampai ke mati pun kebaikannya kita sebut. Sampai dia mati itu Pak Haji dulu tuh luar biasa baiknya. Namun kada ada Pak Haji itu matian, kami ini anak-anak sudah baru segitu bantuannya. Tapi kan tadi kita memang harus berterima kasih dengan manusia. Lam yaskurin nas, lam yaskurul. Yang kita bayangkan, coba kita bayangkan bagaimana dengan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal iman, kita mengenal Islam, kita mengenal sembahyang, kita mengenal rukun wudhu dan lain sebagainya. Itu sebab Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, entah kita ini jadi apa. Nggak tahulah, kita ini nggak kenal dengan Allah, kita nggak kenal dengan Allah. Sebab Nabi Muhammad kita kenal Allah. Ya Allah ya Rasulullah. Jadi wajarlah kita bahagia. Bahagianya bagaimana? Apapun yang bersandar, apapun yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, kita yakin itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika apa yang kita lakukan itu diterima, bahagia enggak? Bahagia enggak? Maka falyafrahu, bahagia aja kita.
Faryaf rahu bahagia. Jadi rahmat Allah. Nah, yang kemudian apa lagi? Wa nadzalat alaihimus sakinah. Allah tancapkan dalam hati orang yang berkumpul di tempat yang tempat itu ingat dengan Allah, as-sakinah. Allah tancapkan dalam hatinya rasa sakinah, tenang, damai, adem dan lain sebagainya. Bu, ibu berkumpul di sini ingat Allah, tenang gak? Tenang gak dulu? Bapak tenang. Ibu masih ingat utang? Ingat utang? Ingat kerjaan? Ingat? Ingat cucian di rumah masih banyak? Berarti kan ada tenang ibu nih. Tenang nggak? Kalau masih ingat perkara-perkara itu, maka ketika ingat Allah, ketika zikir, ingat jangan perkara-perkara lain selain daripada Allah. Berarti belum as-sakinah. Bapak tenang nggak duduk di sini? Ingat nggak kerjaan dulu? Lupakan dulu kerjaan. Nanti setelah selesai di sini baru kita betul-betul lagi. Ya, siap. Jadi as-sakinah wa nadzalat alaihimus sakinah. Allah tancapkan kepada orang yang duduk ingat dengan Allah. As-sakinah adalah ketenangan. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahui bahwasanya hanya mengingat Allah hati akan tenang. Apabila ingat Allah hati kada tenang, nah ini perlu dipertanyakan apa sebabnya. Berarti zikir itu di dalam di dalam kitab Adhkar Imam Atta menyebutkan zikir itu bukan saja la ilaha illallah, banyak zikir. Sholawat pun juga termasuk zikir. Zikir itu minimal ada namanya zikir bil lisan, ada namanya zikir bil af'al, ada namanya zikir bil qol. Zikir bil lisan, minimal kita mengucap kalimat la ilaha illallah. Tawa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, jadi zikir itu banyak. Nah, mengingat akan atau mempelajari tentang hukum haram halal pun juga termasuk zikir. Itu zikir bil lisan tadi. Zikir bil lisan minimal kita mengucap kalimat la ilaha illallah. Kemudian zikir bil af'al. Zikir bil af'al bagaimana? Zikir bil af'al tadi bagaimana? Ya, dengan perbuatan apa yang dibuat? Zikir dengan af'al, ketika kita mengerjakan semua perintah Allah, kita meninggalkan semua larangan Allah pun juga termasuk ingat Allah. Ketika bapak bekerja manen sawit, kemudian ataupun misalnya manen kelapa, kerja nggak? Ya. Kerja untuk menafkahi anak bini, perintah siapa? Perintah Allah. Itu pun juga termasuk zikir. Nah, sawit dikait pakai dudus, jatuh sawit, itu termasuk zikir bil af'al. Ibu masak untuk makan anak bini pun juga termasuk zikir bil af'al. Semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu ta'ala. Jadi zikir ibadah itu bukan saja di atas sejadah. Ketika bapak kerja menafkahi anak istri pun juga zikir. Berapa banyak kata Nabi amalan yang amalan itu terlihat
urusan dunia tetapi bernilai ibadah. Sebabnya apa? Bihusnin niyah, dengan baiknya niat. Jadi bapak nebas apa aja jenisnya dunia, pekerjaan itu jenisnya dunia apa aja, tapi di situ niat bapak baik untuk menafkahi anak bini supaya anak bini tidak meminta-minta, itu nilainya ibadah di sisi Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi syukuri dengan semua pekerjaan. Kalau kita tahu ilmunya, semuanya menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu Ta'ala. Maka daripada itu, dimanapun ada pengajian, dimanapun ada pelajaran, yuk sama-sama kita belajar agar semua yang kita kerjakan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Di sini ada pengajian luar biasa. Nah, walaupun kata Bapak manajer tadi 1 bulan sekali Pak ya, tapi ada rencana setengah bulan sekali. Alhamdulillah, walaupun 1 bulan sekali itulah luar biasa, luar biasa. Jadi apapun yang kita kerjakan, walaupun itu urusan dunia, tapi niatnya bagus, bihusni niyah, maka bernilai min amalil akhirah, itu bernilai daripada apa? Begitu juga sebaliknya, berapa banyak amalan yang amalan itu kelihatannya amalan akhirat, seperti ngaji, ceramah, ini lain sebagainya, ini sudah. Nah, itu akan bernilai dunia. Sebabnya apa? Bisu'in niyah, dengan jahatnya niat. Jangan dengan tidak bagusnya niat. Aku merasa bangga dengan ibadah, merasa bangga dengan bacaannya yang bagus. Semuanya. Akulah orang yang paling hebat, akulah orang yang paling alim. Ketika dia mengerjakan ibadah itu niatnya untuk urusan-urusan dunia, maka itu tidak ada nilainya sama sekali. Karena bihusnini, karena kata Nabi innamal a'malu bin iya. Panas Bu, sudah Belum. Bapak sudah Pak? Belum. Panas. Belum. Tapi panas. Tidak, kada. Kita panas. Nah, jadi zikir tadi bil af'al tadi. Jadi bapak ibu mau urusan dunia tuh lah, tapi niatnya maka bernilai alhamdulillah ya Allah ya Rasulullah. Lagi nyaman ya. Nah, jadi apa nih sampai mana? Nah, jadi apa yang ketiga tadi, awanazalat alaihimus sakinah, Allah tancapkan dalam hati. Nah, orang yang berkumpul, yang perkumpulan itu ingat dengan Allah, as-sakinah, ketenangan. Zikir, ada zikir bil af'al, kemudian bil qol, zikir dengan hati. Minimal zikir dengan hati itu kita merasa diri kita ini diintai oleh Allah Subhanahu. Kita merasa diri kita ini diawasi oleh Allah, musyahadah. Nah, berarti itu zikir bil qalbinya. Kita merasa diawasi oleh Allah, insya Allah selamat. Misalnya nih mau ngambil kelapa orang, nih haus karena panas nih di jalan, haus ada kelapa, ya Allah enaknya di kelapa, mau ngambil mau dah apa parang tuh pakai kayak gini dah. Tapi ingat kita diawasi, insya Allah tidak akan terjadi pengambilan kelapa milik orang lah, karena kita ingat lawan, karena merasa diri kita diintai oleh. Inilah zikir yang paling hebat. Nah, zikir bil qalbi.
Nah, jadi perbuatan kita nih sebenarnya zikir semuanya. Nyaman kalau. Nah, jadi itulah. Nah, jadi hanya berkumpul aja di sini belum lagi. Ya Allah ya Rasul. Intinya berkumpul kita di sini untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu pun juga termasuk di zikir. Alhamdulillah. Yang kemudian tadi apa itu? Inna rahmatullah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang yang berbuat baik. Salah satu perbuatan baik kita pada siang hari ini adalah berkumpul kita di tempat ini adalah bentuk wujud. Nah, perbuatan baik kita. Jadi perbuatan baik apa aja yang kita lakukan itu akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu. Berarti sebaliknya apa mabhum mukhalafahnya, apabila kita melakukan perkara yang tidak baik berarti akan mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini ingin mendapatkan ridhonya Allah, rahmatnya Allah. Kita tidak mau mendapat murkanya Allah. Jadi perbuatan baik ataupun taat baik itu taat. Nah, apa itu di dalam kitab Nasaihud Diniyah itu kalau tidak salah, di situ ada 6 perkara yang Allah sembunyikan. Kata masitah fisitah, Allah sembunyikan 6 perkara di dalam 6 perkara. Rahasia, kata Allah rahasia. Aku punya rahasia, kata Allah, di dalam 6 perkara. Yang rahasia Allah. Katsamar ridho fitta'ah. Allah sembunyikan ridhonya di dalam taat. Ketaatan kita kepada Allah yang bentuknya itu adalah ibadah. Kita nggak tahu apakah itu menyebabkan Allah ridho dengan kita nggak tahu. Kalau seandainya kita tahu ketaatan yang kita lakukan, misalnya kita melakukan sembahyang tahajud, itu menyebabkan Allah ridho, ya Allah ya Rasulullah. Tapi kita nggak tahu. Jadi sekecil apapun itu bentuknya ketaatan, sekecil apapun bentuknya itu kebaikan, jangan pernah diremehkan. Mana tahu di situ ada ridhonya Allah Subhanahu. Walaupun misal kita membantu orang segelas air putih yang ketika itu orang lagi kehausan, nah kalau kita banding nggak ada nilainya. Tapi mana tahu di situ ada ridhonya Allah Subhanahu. Jadi rahasia tetap bagi Allah akan ridhonya dengan hamba yang melakukan ketaatan. Nah, jadi hikmahnya kita jangan berpuas hati walaupun kita selalu melakukan ketaatan. Yang kemudian katsamar radab fil ma'siyah. Allah sembunyikan murkanya. Di mana Allah sembunyikan murkanya? Yaitu di dalam kemaksiatan. Nah, jadi sekecil apapun maksiat itu jangan diremehkan. Mana tahu di situ ada murkanya Allah. Pas murkanya Allah ada, kita melakukan maksiat, mati kita, ya Allah ya Rasulullah, mati kada baik. Mati tidak bagus. Takut-takutnya mati dalam keadaan su'ul ya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Jadi sekecil apapun keburukan, sekecil apapun kemaksiatan, sekecil apapun kejahatan, itu jangan pernah dianggap remeh dan jangan pernah dilakukan.
Karena kita takut ketika kita melakukan perkara maksiat yang kecil, pas kita dicabut oleh Allah Subhanahu Ta'ala, belum sempat kita taubat kepada Allah. Nah, jadi belum sempat kita taubat kepada Allah. Jadi berkumpul kita pun juga di sini bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mewujudkan generasi beriman, berilmu, berakhlak mulia dan cinta Al-Quran. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku ini, kata Rasulullah, diutus ke alam dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Ini generasi kita ini luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan generasi anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Karena di tangan mereka lah nanti akan apa? Akan bagusnya suatu bangsa, suatu desa. Kalau generasi kayak kita ini generasinya nggak bagus, itu nanti akan memimpin kita, ya Allah, bagaimana nanti yang dipimpinnya. Makanya kita punya anak yang begini, kita dukung, kita beri semangat, inilah akan menjadi penerus-penerus kita. Bahagianya kita punya anak. Kita ini akan mati. Kecuali bapak nggak mau mati-mati, mana tahu nih misal nih, nah bapak dulu saya kendian, atau misalnya saya kendian bapak duluan. Nah semuanya mereka lah yang akan mendoakan. Kata Nabi ada 3 amalan yang tidak akan terus salah satunya adalah waladun yad'ulah, oleh yang selalu mendoakan kedua. Inilah amun bahasanya tuh kita menanam saham yang paling bagus untuk akhirat itu adalah mencetak anak soleh. Diceritakan di dalam sebuah kitab Irsyadul Ibad pun juga kalau tidak salah, di situ ada satu orang pemuda ini bermimpi, yang ketika di dalam mimpinya itu melihat semua arwah yang ada atau semua arwah yang sudah meninggal itu rebutan apa? Mengambil berkat atau bacaan doa dan lain sebagainya yang kita inilah menandakan bahwa apa yang kita baca itu sampai kepada orang yang sudah meninggal. Jadi di dalam kitab itu disebutkan mereka ini rebutan mengambil tadi. Ada yang mungkin baca Fatihah, ada yang mungkin baca Al-Quran dan lain selawat dan lain sebagainya. Karena fa'inna dzikra tanfa'ul mu'min, zikir itu akan memberikan manfaat bagi orang yang beriman. Zikir itu akan memberikan manfaat, tetangga akan dapat manfaatnya, saudara akan mendapatkan manfaatnya, bahkan orang yang sudah meninggal pun akan mendapat manfaat daripada zikir yang kita lakukan. Makanya kalau di kampung itu ada pengajian kah, kan bentuknya zikir juga, jangan tidak itu akan memberikan manfaat kepada kita, akan memberikan manfaat kepada kita. Jadi setelah itu pemuda yang bermimpi tadi ada melihat satu orang ibu, yang satu orang ibu ini duduknya santai aja, duduk santai, nggak ikut rebutan, nggak ikut rebutan. Bingung pemuda yang bermimpi tadi, ini ibuku nggak ikut rebutan,
yang lain semua ikut rebutan mengambil. Begitulah kalau misalnya anggaplah contohnya kalau biasanya santri. Nah, santri itu kalau orang tua datang ngasih apa kayak gini nih. Anggaplah kayak makanan kayak gini. Nah, kalau orang tua santri datang, kalau masih ada orang tuanya diam gini nggak berani. Tapi ketika orang tuanya sudah pulang, itu rebutan ngambil tuh. Bahkan bisa nggak bisa dimakan lagi, rebutan kayak gitu. Ya Allah ya Rasulullah, begitulah nikmatnya waktu mondok tuh. Nah, jadi ibu ini nggak ikut rebutan, nggak ikut rebutan. Nah, yang kemudian, singkat cerita, bermimpi lagi seorang laki-laki tadi. Nah, yang bermimpi pertama ibunya tidak ikut, yang bermimpi kedua ini ibu yang tidak ikutan tadi ikut rebutan mengambil berkah tadi, mengambil kiriman kita lah begitu. Jadi sang pemuda tadi bertanya kepada ibu, wahai ibu, waktu awal aku bermimpi atau aku pertama mimpi ibu, itu ibu nggak ikut rebutan. Tapi ketika aku bermimpi ini lagi, ibu ikut rebutan. Apa kata ibu? Waktu itu aku nggak ikut rebutan karena aku sudah mendapat kiriman atau bacaan Al-Quran yang dikirimkan oleh anakku. Nah, sementara ini kenapa aku jadi ikut rebutan? Anakku yang biasa membaca Al-Quran itu sudah meninggal. Anakku yang biasa membaca Al-Quran itu sudah meninggal. Jadi mau tidak mau aku ikut rebutan. Jadi apapun yang dilakukan anak yang soleh, mau dibacakan khususkah untuk orang tuanya, mau tidakkah, pasti orang tuanya akan mendapat pahala. Begitu juga sebaliknya, ketika kita meninggal anak yang tidak taat, anak yang selalu berbuat maksiat, kita meninggal, kita duluan yang diazab oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Maka anak-anak kita bimbing agar mereka menjadi orang yang ahli di dalam ilmu, ahli dalam ibadah, berakhlak. Nah, jadi apapun yang anak lakukan yang bentuknya itu kebaikan, kalau kita sudah meninggal duluan, kita dulu yang merasakan. Setiap bacaan, setiap tingkah lakunya, setiap sedekahnya, kita dulu merasakan. Karena dalilnya anak soleh. Begitu juga sebaliknya. Kita juga dulu merasakan. Jadi Nabi tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak ataupun adab. Di mana? Adab ketika ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang paling penting, adab ketika ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika ibadah itu jangan kada beradab. Bagaimana adab diantaranya adalah belajar istinja, wudu dan lain sebagainya. Itu diantara cara kita beradab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, ketika kita mau sembahyang, itu kan minimal suci 3. Suci tempat, suci pakaian, suci badan. Di dalam kitab Ayyuhal Walad disebutkan, kalau misalnya pakaian kita tidak suci, pakaian nih, ketika kita melakukan sembahyang, pakaian kita tidak suci. Suci dalam artian suci daripada najis, ataupun duit yang kada halal menukar baju, kita gunakan duit itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali menyebutkan di dalam kitab Ayyuhal Walad, yang kita sangka perbuatan itu adalah nilainya ibadah, tetapi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah dosa. Bagaimana kita beradab? Enggak. Kita menyangka kita ibadah itu, ibadah kita yang kita lakukan dari hasil yang mungkin tidak bagus atau memang ada najisnya.
yang kita sangka itu ibadah berpahala, padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah dosa. Ya Allah ya Rasulullah. Makanya belajar, tuntut ilmu. Nah, itu caranya beradab. Nah, adab dalam ibadah tidak ada yang tidak Nabi ajarkan. Masalah adab itu tidak ada. Kira-kira adab apa yang belum Nabi ajarkan? Enggak ada. Bahkan urusan masuk WC pun Nabi ada ajarkan adabnya. Masuk masjid, makan, adab tidur, adab bertetangga, adab menjadi tamu, adab menyampaikan, adab mendengar. Semuanya sudah Nabi ajarkan adabnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada pada diri Nabi itu suri tauladan yang baik. Makanya selalu setiap hari ajari anak-anak kita untuk cinta Nabi. Almar'u ma'aman ahab. Orang atau seseorang itu akan dikumpulkan beserta dengan orang yang ia cintai, tapi di situ dengan catatan ittiba, umpati Nabi. Jangan sekadar cinta aja, aku cinta dengan Nabi, tapi nggak pernah melakukan apa yang diperintahkan Nabi, nggak mau mengerjakan sunnah Nabi. Ini bukan cinta namanya. Kalau memang cinta, semampu kita mengerjakan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita yakin dan kita percaya, ketika kita bersungguh-sungguh, pasti Allah akan beri jalannya. Walladzina jahadu fina linahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari ridhoku, kata Allah, maka aku akan beri petunjuk jalannya. Jadi intinya, kalau kita mau menjadi orang baik, kunci dasar atau kunci pertama itu adalah sungguh-sungguh. Urusan hasil itu Allah yang menentukan. Kita jangan memikirkan hasil, sungguh-sungguhnya aja. Kita urusan dunia aja, kalau kita sungguh-sungguh, nah kadang-kadang hasil itu tidak kita pernah bayangkan, dengan catatan sungguh-sungguh. Jadi urusan ibadah pun juga begitu. Kalau kita sungguh-sungguh, insya Allah itu hasilnya luar biasa. Jadi catat sungguh, walladzina jahadu, sungguh-sungguhnya. Kalau kita hendak sungguh-sungguh berbenah, insya Allah kita akan diberi jalan oleh Allah. Nah, jadi di dalam ibadah kita harus sungguh, jangan ada main-main. Sedikit aja ada rasa main-main, nah itu yang menyebabkan sulit kita untuk mendapatkan apa itu kenikmatan dalam ibadah. Sedikit aja ada rasa main-main. Ini masalah hati, Pang nih. Kalau masalah hati ini ya nggak ada yang tahu, gitu kan? Hanya Allah yang tahu. Tapi kesungguhan itu yang dipandang Allah. Jadi Allah memandang hambanya itu seberapa sungguh-sungguhnya hambaku ini, kata Allah, untuk mencari ridhoku. Berkumpul kita pun juga di sini untuk mencari ridhonya Allah. Jadi seberapa besar kesungguhan kita, maka itu yang akan kita peroleh. Itu yang akan kita dapatkan, kesungguhan. Maka kadang-kadang kita, seseorang itu kita lihat kalau begitu aja usahanya ini nggak bakal kaya, nih. Tapi lantaran kesungguhnya yang luar biasa, tidak disangka-sangka Allah beri dia kekayaan. Sungguhnya jahadu tadi. Nah, Pak, subulana, Allah akan beri jalannya. Allah kalau sudah memberikan hambanya jalan, nah
terkadang dari arah yang tidak kita sangka, min haitsu la yahtasib. Tapi ya takwa mayat takillah, takwa. Jadi sungguh kita di dalam bertakwa. Maka intinya begini aja, ketika kita melakukan ibadah tuh sungguh-sungguh, jangan ada main-main. Kalau misalnya sembahyang tuh sungguh-sungguh sembahyang. Jangan sembahyang dikerjakan, pikiran manen sawit ikut juga. Itu nggak sungguh-sungguh namanya. Maka ketika ibadah tuh sungguh-sungguh. Ketika kita duduk di sini sungguh-sungguh aja, jangan lagi yang lain. Maka hasilnya lihatlah nanti. Hasilnya lihat akan terasa kalau kesungguhan itu luar biasa. Jadi Allah memandang kesungguhan hati kita nih, ana inda zunni afdi, kata Allah. Aku itu tergantung hati hambaku tuh nah. Sungguh-sungguh adakah hamba aku nih hendak beparak lawan aku, hendak ma'rifat lawan aku, sungguh-sungguh kada nih. Kalau memang ia sungguh-sungguh, subulana, aku akan beri jalannya. Tapi misal dapat kada-kada, nah ini yang bahaya nih. Kalau mau sungguh-sungguh, man jada wajada, siapa yang sungguh-sungguh pasti akan dapat. Ada juga kalau dulu man jada wajanda aja, siapa sungguh-sungguh maka dapat janda. Ya Allah ya Rasulullah. Jadi pesannya, didiklah anak-anak kita menjadi anak yang soleh-soleha. Ajari mereka tentang ilmu-ilmu agama, ajari mereka untuk mencintai Nabi Muhammad SAW, cinta dari segala cinta. Karena kata Nabi, 11.30 dah nih, sejam lebih dah, insya Allah habis ini kita sudahan. Ibu-ibu sudah panat dah. Pantuk Bu? Panat? Sudah. Kata Nabi, pesan cinta terakhir. Pertemuan kita pada siang hari ini mudah-mudahan membawa keberkahan Allah Subhanahu dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladi wan nas ajmain. Tidak sempurna iman seseorang sebelum ia mencintai aku lebih dari ia mencintai orang tuanya, mencintai anaknya dan sekalian manusia. Artinya ajari anak-anak kita mencintai Nabi. Bukan anak-anak kita ya, cintai Nabi dulu. Kita mencintai Nabi tidak boleh melebihi cinta kita dengan anak. Kita mencintai istri Pak, ini istri, jangan lebih daripada mencintai ibu. Oh ibu. Ibu mencintai suami ibu nggak boleh melebihi cinta daripada Nabi. La yu'minu ahadukum, kata Nabi, kada sempurna iman seseorang. Bukan la yu'minu tuh bukan tidak beriman lah. Kalau secara arti memang la yu'minu itu tidak beriman, tapi tidak sempurna. Iman ada, tapi tidak sempurna. Sebelum inya kata Nabi mencintai aku di atas segala cinta. Siap mencintai Nabi di atas dari mencintai anak, mencintai harta, mencintai istri, mencintai suami, mencintai rumah, siap. Maka kalau memang siap berkorban untuk Nabi, inilah bukti. Nah, di sini Nusa Lestari membuktikan bahwa cinta dengan Nabi melebihi dari cinta begawe. Ya, cinta apalagi? Cinta, kalau ada cinta lawan Nabi kada berkumpul ini. Inilah bukti cinta melebihi daripada cinta dengan yang lainnya. Berarti bapak-bapak ini menjadikan cinta Nabi nomor satu. Alhamdulillah, mudah-mudahan
kita mencintai Nabi. Maka daripada itu cintai orang yang mencintai Allah, maka Allah akan mencintai kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi amun hendak mendapat cintanya Allah, cintai nabinya. Umpati Nabi, cintai Nabi, umpati Nabi, maka kita akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu ala. Irhamu man fil ardi yarhamukum fil man fis sama. Cintai apa-apa yang ada di alam dunia ini, maka engkau mendapatkan cintanya Allah Subhanahu ta'ala. Salah satunya adalah warisan-warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus kita cintai. Siapa warisan Nabi Muhammad? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama yang mengajarkan tentang ilmu-ilmu agama itu adalah warisan Nabi. Ini yang harus kita cintai, jaga mereka, cintai mereka. Insyaallah kita akan mendapat cintanya Allah Subhanahu ta'ala. Mudah-mudahan sebab kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada segalanya, kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu ta'ala. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada siang hari ini perkumpulan yang membawa berkah. Berkah artinya ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Mudah-mudahan setelah keluar kita daripada tempat ini, dosa kita diampuni dan kebaikan kita bertambah kebaikan. Jangan kita menambah kebaikan saja tanpa kualitas ibadah kita perbaiki. Nah, kalau kita menambah ibadah aja tanpa kualitas, ibadah yang kita tambah sebanyak apapun itu akan terhenti sebab kita tidak menambah kualitas ibadah kita. Arti kualitas di situ adalah memperbaiki di dalam ibadah itu. Baik bacaannya, baik niatnya, baik tingkah lakunya, itu yang harus kita baguskan sebelum kita menambah ibadah-ibadah yang lain. Itu aja mungkin, panat juga sudah. Nah, jadi apapun yang saya sampaikan dari awal, dari akhir sampai akhir, baik itu ayat Al-Quran ataupun hadis yang tidak sesuai mungkin artinya ataupun kalimatnya, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan tidak berpisah, tidak perlu berpisah kita pada tempat ini kecuali dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Itu pun juga semua berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini aja mungkin lebih dan kurang, mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.